Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan umur, kenikmatan kesempatan, dan lebih-lebih kenikmatan iman dan Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan merdeka sehingga kita dapat hidup tenang, hidup damai, dan hidup dalam keadaan merdeka. Dan tak lupa pula salawat serta salam kepada sang revolusioner sejati, kepada sang role model dan suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Yusir Nur Hendra, saya utusan Mandopo dan saya berasal dari Madaprama. Para juri insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara Sumpah Pemuda, maka kita berbicara. Para juri insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini yang bertepatan pada tanggal 19 bulan 10 2022, kita merayakan Hari Sumpah Pemuda yang dirayakan setiap tahunnya. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menjadi Pemuda yang Mandiri, Kreatif, Inovatif, dan Berkebinekaan. Jika kita berbicara Sumpah Pemuda, maka kita berbicara hal yang luar biasa. Karena Sumpah Pemuda merupakan sejarah terpenting negara Indonesia. Jika Sumpah Pemuda tidak ada, Indonesia tidak mungkin ada, dan Indonesia tidak mungkin merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda merupakan bentuk perjuangan dan andil generasi terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan Sumpah Pemuda juga yang membangkitkan semangat para masyarakat dan pemuda untuk bangkit dari keterpurukan, untuk bangkit dari kehinaan, dan untuk bangkit dari penjajah. Yang menjadi pertanyaannya, apa andil generasi hari ini? Perjuangan generasi terdahulu dan generasi sekarang sangat berbeda. Generasi dahulu berjuang menggunakan senjata, menggunakan fisik, menggunakan bambu runcing, dan hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan oleh generasi tersebut. Kenapa? Kita sudah merdeka. Cara generasi sekarang untuk memberikan andil yaitu dengan menjadi pemuda yang mandiri, kreatif, inovatif, dan berkebinekaan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pemuda yang mandiri? Pemuda yang mandiri adalah pemuda yang tidak bergantung kepada orang lain, orang tua, maupun produk-produk baru, produk-produk asing. Yang dimaksud dengan pemuda yang mandiri, yang dimaksud dengan pemuda yang tidak bergantung kepada orang lain adalah pemuda yang ketika dia belajar, dia tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya dalam hal pembelajaran, dia belajar berusaha secara mandiri, tidak hanya menunggu dari guru, dan dia terus mencari tahu, dan rasa keingin tahunya sangat tinggi. Dan yang saya maksud dengan pemuda yang tidak bergantung kepada orang tua adalah pemuda yang tidak lagi meminta lagi kepada orang tua. Dia mempunyai penghasilan sendiri. Dan saya maksud dengan pemuda yang tidak bergantung kepada produk-produk luar adalah pemuda yang tidak hanya menjadi dan bergantung menjadi konsumen saja, atau tidak hanya menjadi objek pemasaran dari luar. Dia belajar dan terus belajar untuk menjadi konsumen dan untuk ikut andil dalam melakukan transaksi produk secara online. Begitu. Begitupun negara Indonesia.
Jika kita berbicara, jika kita melihat negara Indonesia, jika kita melihat negara Indonesia sangat bergantung kepada negara lain. Seperti misalnya, negara Indonesia mempunyai hutang yang banyak kepada negara lain. Contohnya kepada negara Cina, negara India, negara Rusia, dan lain-lainnya. Negara Indonesia sangat bergantung kepada negara lain. Dan Indonesia, ketika negara Indonesia bergantung kepada negara lain, maka tidak sedikit akan mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Dalam keadaan seperti inilah dibutuhkan pemuda yang mampu melihat ke depan, atau pemuda yang visioner dan pemuda yang kreatif dan inovatif. Pemuda yang kreatif dan inovatif. Indonesia, pemudanya tidak bergantung kepada negara lain, tidak bergantung kepada negara-negara lain, sehingga negaranya menjadi mandiri. Maka pemudahlah penentu daripada semuanya. Indonesia pemuda Indonesia lah penentu daripada budaya ini. Maka ketika pemudanya mandiri, pemudanya tidak lagi bergantung kepada orang lain, orang tua maupun produk-produk barat. Begitupun negara Indonesia haruslah mandiri. Negara yang mandiri adalah negara yang tidak bergantung kepada negara lain. Misalnya Indonesia mempunyai banyak hutang kepada negara lain, maka akan mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Dalam keadaan seperti inilah dibutuhkan pemuda yang mampu melihat ke depan, atau pemuda yang kreatif dan pemuda yang visioner, pemuda yang kreatif dan inovatif, sehingga pemudanya tidak bergantung kepada negara lain, sehingga pemudanya tidak bergantung kepada produk-produk luar, kepada orang tua maupun orang-orang lain. Dan negara, jika kita melihat negara Indonesia sangat bergantung kepada negara lain. Misalnya seperti makanan pokok, misalnya suatu negara, tanda negara yang tidak bergantung kepada negara lain adalah suatu negara yang kekurangan makanan pokok, di mana misalnya seperti beras. Dia meminta ekspor kepada negara lain untuk memberikan beras, dan dia sangat bergantung kepada negara tersebut. Ketika negara tersebut meminta sesuatu dan mengancam, maka akan mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Maka dalam keadaan seperti inilah dibutuhkan pemuda yang mandiri, di mana dengan kreativitasnya, kreativitas dan inovasinya, dia memanfaatkan dan menggunakan sesuatu yang ada untuk dikembangkan. Misalnya negara Indonesia mempunyai tambang emas dan kekayaan alam. Masyarakat dan pemudanya pun mempunyai ide untuk mengelola kekayaan tersebut untuk dijadikan sebuah kekayaan, sehingga negara Indonesia tidak bergantung kepada negara lain. Dengan inovasinya, dia menemukan penemuan yang baru, sehingga itu berguna bagi masyarakat dan negara Indonesia. Maka dari itu, agama Islam sebagai petunjuk hidup memberikan dorongan untuk berinovasi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan motivasi untuk berinovasi datang dari kisah Nabi Nuh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu guna untuk menyelamatkan dirinya dan kaumnya. Padahal sebelumnya Nabi Nuh belum mempunyai gambaran untuk membuat perahu dan mempunyai kapal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasna'il fulka bi'ayunina wa
wa wahyina, dan buatlah kapal itu dengan petunjuk dan wahyu kami. Quran surah ke-11 ayat 37. Dan yang terakhir adalah pemuda yang berkebinekaan. Pemuda yang berkebinekaan adalah pemuda yang menerima perbedaan budaya, perbedaan etnik, dan perbedaan bahasa. Sebagai kesimpulan, maka kita harus menjadi pemuda yang mandiri, kreatif, inovatif, dan berkebinekaan, supaya memberikan adil untuk negara Indonesia sebagaimana generasi terdahulu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena pemuda Indonesia lah yang menentukan nasib Indonesia, yang menentukan perubahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.